Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Sejenak Berdiamlah. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Saudara, kita seringkali melakukan perjalanan jauh gitu ya. Nah, seringkali kita ini juga perlu berhenti atau beristirahat karena merasa capek dan penat. Apalagi kalau perjalanan kita masuk ke jalan tol, jalan yang panjang dan juga monoton. Saudara, kenapa kita melakukan istirahat sejenak? Dan di jalan tol itu dibuat tempat istirahat. Bertujuan supaya kita sejenak merefresh pikiran kita, supaya kembali fokus dan berkonsentrasi dalam perjalanan kita. Bapak, Ibu, Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita, orang-orang percaya ya. Kita juga harus menyadari satu hal yang sangat penting ini. Introspeksi diri atau sejenak ambil waktu buat merefresh pikiran kita untuk stop atau berhenti sejenak dari segala keriuhan dan segala aktivitas atau pekerjaan kita. Sehingga kita bisa merenungkan tentang keputusan atau tindakan kita supaya kita dapat lebih mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan diamlah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, diam artinya kondisi seseorang yang tidak mengeluarkan suara atau tidak memberi tanggapan apapun. Di Mazmur pasal yang ke-6 ayat 11, ini bisa dibilang kalau kita harus berhenti atau menghentikan perjuangan, hentikan pekerjaanmu, hentikan kegiatanmu, dan sejenak ambil waktu untuk kita mengenal Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhenti merupakan salah satu perintah Tuhan. Di samping Tuhan memerintah kita untuk berjalan maju. Bangsa Israel di padang gurun diwarnai dengan perjalanan berjalan dan berhenti. Ada saatnya tiang awan berhenti dan ada saatnya tiang awan itu naik dan berjalan memimpin mereka. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka harus juga berhenti. Tapi kalau berjalan, maka mereka juga harus berjalan. Dalam kehidupan kita ini, saudara, seringkali kita lupa untuk berhenti. Kita terus saja berjalan, melangkah dengan kekuatan kita sendiri, tanpa berhenti untuk merenungkan dan mengevaluasi kembali bagaimanakah cara hidup kita. Bagaimana hidup kita yang telah berlalu? Apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki? Apakah keputusan kita itu benar atau ada yang salah? Apakah sikap kita itu menyakiti hati Tuhan? Dan apakah kita punya waktu untuk lebih mengenal Tuhan dan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita, saudara? Kata diamlah dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani dikatakan lepaskanlah, yaitu berhentilah melakukan hal-hal yang menghalangi kita dalam meninggikan dan memuliakan Tuhan kita. Dan berhentilah dari semua perkara yang membuat kita tidak memberikan tempat yang layak bagi Allah sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pada pagi hari ini saudara, mari introspeksi dan evaluasi diri kita pribadi. Datanglah kepada Tuhan dan lepaskan semua yang menghalangi kita dari pengenalan akan Tuhan, dan berhentilah melakukan hal-hal yang menghalangi kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan Allah kita. Berhentilah melakukan dosa dan hal-hal yang bukan menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berserah dan berharaplah kepada Tuhan, kenallah Tuhan lebih lagi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus akan membuat kita menjalani kehidupan ini dengan kesadaran penuh akan kehendak dan juga rencana Tuhan yang mulia bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ajak kita untuk sama-sama berhenti dari semua hal yang dapat menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan berhentilah dari semua perkara yang menghalangi kita untuk lebih dekat pada Tuhan kita. Yaitu hal-hal yang menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhentilah dari semua yang membuat kita tidak konsentrasi sama Tuhan. Mari kembali fokus sama panggilan Tuhan, fokus kepada pimpinan Tuhan, fokus di dalam pengenalan akan Allah Tuhan kita, supaya hidup kita senantiasa berjalan dalam rencana Tuhan. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara, Tuhan juga memerintahkan kepada murid-Nya bahwa ada waktunya Tuhan buat mereka berhenti dan beristirahat. Karena mereka juga perlu memperhatikan keadaan tubuh jasmani mereka, agar mereka dapat terus melayani Tuhan. Saudara, Tuhan mengerti keadaan tubuh kita, bahwa perlu makan dan juga istirahat. Tuhan tahu kalau kita perlu menyendiri dari keramaian, untuk ketenangan pribadi kita dan kesegaran tubuh jasmani kita. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang lebih lagi menguatkan dan lebih lagi untuk membuka setiap pikiran kita. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oh Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names.